Selamat pagi, Jemaat GPD Situbondo. Kali ini menu sarapan GPD Situbondo sedikit berbeda daripada minggu sebelumnya. Kita akan berkunjung ke rumah Bu Desi yang akan membawakan sarapan pada pagi hari ini. Yuk kita ke rumahnya Bu Desi. Permisi, Bu Desi. Halo. Halo Han, Bu Desi. selamat pagi. Ya, ayo masuk Han, Ya, masuk, ya. mari. Permisi ya Bu ya. Ya. Kan sudah di rumahnya Bu Desi nih ya. Iya. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai lah. Iya. Nah, sekarang kan udah masuk ke masa-masa menjelang hari Pantekosta. Kita lagi ada menanti kepenuhan Roh Kudus kan. Iya. Nah, jadi bicara dengan Roh Kudus, tentang Roh Kudus, apa sih peranan penting yang Bu Desi itu rasakan secara pribadi gitu, yang membuat Roh Kudus itu menjadi peranan penting dalam hidup Bu Desi itu apa? Iya. Gini, sangat penting sekali ya. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita dan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Nah, jadi yang pertama, Roh Kudus itu akan mengajar kita. Roh Kudus memberikan kita pelajaran-pelajaran dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu Roh Kudus memberikan kita pengajaran. Itu hal yang pertama yang perlu kita tahu. Yang kedua, yaitu Roh Kudus itu memberikan kita penolong. Nah, sebagai pribadi, Roh Kudus itu menolong setiap segi kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami, kita akan selalu dibimbing, kita akan selalu dijaga oleh Roh Kudus. Tentunya banyak sekali peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tapi pagi ini kita mau ambil 5 saja ya Han ya. Kalau yang pertama tadi Roh Kudus itu sudah mengajar kita, kemudian yang kedua Roh Kudus yang akan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang ketiga ini penting Han. Roh Kudus itu akan menolong kita saat kita berdoa. Baca ayat ya Han ya. Yuk kita buka Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebaiknya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi misalnya ini Han, ya, Bu Desi ini mengalami satu masalah yang nggak ngerti ya apa jalan keluarnya. Ya, jadi waktu berdoa itu bingung. Ini mau ngomong kayak apa ini sama Tuhan ini? Bingung, sampai nggak bisa ngomong. Jadi kalau berdoa itu cuma bisa diem. Ya hanya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi tidak curhat kan ya. Jadi tidak curhat, kita cuma terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak bisa ngomong. Tapi lewat ayat ini dikasih kekuatan kita ya. Kalau berarti Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di hati kita. Jadi menjadi penolong buat kita. Nah, kemudian yang keempat Han, Roh Kudus itu akan mematrai kehidupan kita. Nah, ini Han, mematrai. Dulu waktu Bu Desi dilamar sama Kak Otniel ya, itu dimatrai, dikasih kalung. Itu dimatrai. Wah, ini berarti punyanya ini. Gitu loh. Ada tandanya ya, punyanya ini. Terus orang menikah juga dimatrai, dikasih cincin, ada surat nikahnya, dimatrai, itu punyanya dia gitu. Jadi sama,
Roh Kudus juga mematrai kita. Kalau kita ini mempelai Kristus, kita ini punyanya Kristus. Nah, jadi di situ kita dijamin hidup kita. Itu menjadi tanda kalau kita ini milik Kristus. Nah, kemudian yang kelima, Han, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Nah, ini ayatnya ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Nanti tolong Han yang baca ya, gantian ya Han. Oh ya, oke. Oke, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 Han. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Nah, kita akan menerima kuasa katanya Han, kalau Roh Kudus turun atas kita. Jadi ada kuasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini sendirian. Tapi Roh Kudus memberi kita kuasa untuk kita menjadi saksi Tuhan. Jadi seperti Han masih sekolah atau kuliah? Han sekarang? Sekolah. Oh, masih sekolah. Nah, di sekolah Han bisa jadi saksinya Tuhan, bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat, dinikmati, dibaca sama teman-temannya, bisa membedakan. Jadi teman-temannya Han yang masih belum mengenal Tuhan, jadi bisa tahu, oh ini anak Tuhan. Nah, karena ada Roh Kudus dalam hidupnya Han ya. Itu saja Han yang bisa Bu Desi bagikan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ayo Han, dimakan Han mau yang mana? Kue, mau kue? Nah, ini Bu Desi buat sendiri loh Han. Ayo Han. Buat sendiri? Iyalah Han. Iya, buat sendiri Han. Belajar sih Han. Ya udah Bu. Ya. Terima kasih ya buat kesempatannya pagi ini. Ya, sama-sama. Main-main kesini lah, ya. Baru pertama kali ini. Ya udah Bu. Ya, kapan-kapan mampir lagi loh Han. Iya. Kalau pas lewat mampir ya. Ngomong-ngomong, mana Kak Otnian? Udah kelihatan. Sudah kerja Han, ini jam berapa? Iya. Masuknya jam 7. Han jalannya setengah 8. Iya. Sudah berangkat. Ya nanti saya sampaikan ya salamnya. Terima kasih Bu. Saya lanjut dulu ya. Ya, hati-hati ya Han di jalan ya.